warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Khairuwakilah dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan usaha toko fotokopi Mr. 99. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islam. Namun, sebelum saya memulai video ini, untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Jadi, alasan saya merancang usaha toko fotokopi Mr. 99 ini karena perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut. Saat ini, sudah banyak usaha yang menggunakan jasa fotokopi. Namun, setelah saya amati di tempat fotokopi lain, masih terdapat beberapa kelemahan yang dikomplain oleh masyarakat. Di antaranya, para pegawai kurang profesional, hasil fotokopian kurang jelas, jam kerja terbatas, dan fasilitas lain kurang lengkap. Dari permasalahan tersebut, muncul obsesi dari saya untuk mendirikan usaha jasa fotokopi yang lebih memuaskan pelanggan. Selain membuka jasa fotokopi, kami juga membuka jasa print out, cetak foto, laminating, jilid buku, dan menjual alat tulis kerja. Tujuan dari usaha ini, yang pertama, rencana usaha ini dibuat sebagai informasi bagi para masyarakat bahwa kami menyediakan jasa fotokopi, print out, cetak foto, laminating, jilid buku, dan menjual alat tulis kerja yang ada di lokasi dengan pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, menambah pengalaman dalam membuat rencana bisnis, proses pembuatan, cara memasarkan, dan pengelolaan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Yang ketiga, terciptanya usaha yang mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa dan juga memberi peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat luas, serta dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang dunia usaha. Manfaat usaha ini yang pertama, meringankan dan memperingkas pekerjaan para pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan masyarakat sekitar dalam memperbanyak dokumen atau berkas. Yang kedua, menyediakan berbagai macam alat tulis kerja yang digunakan para pengguna alat tulis. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan permintaan para konsumen. Profil usaha. Usaha fotokopi Mr. 99 ini merupakan usaha fotokopi yang bergerak di bidang percetakan, yang diperuntukkan untuk segala kalangan, yang menyediakan jasa fotokopi, jilid buku, laminating, print out, cetak foto, dan menjual alat tulis kerja. Usaha fotokopi kami ini memberikan pelayanan prima selama 12 jam. Jadi, Mr. 99 ini berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen tidak kesulitan mencari tempat fotokopi yang buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Selain itu, karyawan kami juga akan melayani dengan cepat, rapih, dan ramah. Membuka usaha ini sangat bermanfaat untuk semua masyarakat karena usaha ini sangat dibutuhkan orang, sehingga potensi keuntungan dari usaha ini cukup besar. Sasaran konsumennya adalah mahasiswa, pelajar, pegawai kantor, dan semua masyarakat. Usaha kami ini juga tempatnya sangat strategis, yakni dekat dengan pasar seperti universitas, sekolah, dan aktivitas administrasi. Selain itu, toko ini juga menyediakan penjualan secara online shop, sehingga konsumen mudah untuk membeli keperluan mereka di toko ini. Ini adalah struktur organisasi dari toko kami. Yang pertama adalah pemilik toko. Pemilik toko ini bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan toko, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi toko, termasuk juga keuntungan toko. Dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi di dalam toko. Kemudian ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan.
Kemudian ada bagian pelayanan. Bagian pelayanan ini tugasnya melayani konsumen hingga keinginan konsumen terpenuhi. Kemudian ada bagian operator komputer. Bagian operator komputer bertugas untuk melayani printing, cetak foto, dan editing secara baik dan benar. Kemudian bagian pemasaran. Bagian pemasaran bertugas untuk membuat strategi pemasaran produk dengan baik dan memahami serta mencakupi kebutuhan dan harapan konsumen, dan juga mengurus dan bertanggung jawab bagian online shop atau sosial media. Tak lupa juga melakukan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Dan terakhir ada bagian produksi yang bertugas dan bertanggung jawab atas perlengkapan toko. Peluang pasar. Kita menggunakan analisis SWOT untuk usaha, toko fotokopi, dan print. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dari toko ini memiliki kekuatan sumber daya manusia yang unggul, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian, hasil fotokopi yang bagus karena mesin terawat, menyediakan alat tulis lengkap, lokasi yang strategis, menggunakan sarana pemasaran kekinian yang efektif dan efisien, sehingga bisa menjangkau banyak konsumen dalam waktu cepat dengan biaya murah, seperti melalui sosial media dan juga online shop. Harga yang kita berikan juga sangat terjangkau. Kelemahan dari usaha ini yang pertama, jika libur sekolah, maka toko akan sepi. Yang kedua, jika listrik mati, tidak akan bisa melayani fotokopi dan print. Yang ketiga, terbatasnya modal dan keuntungan. Kemudian, opportunity atau peluang dari usaha ini. Yang pertama, kecenderungan mahasiswa memfotokopi materi kuliah daripada membeli buku. Yang kedua, dekat dengan pangsa pasar seperti universitas, sekolah, dan aktivitas administrasi. Yang ketiga, mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar. Yang keempat, alat tulis kerja masih sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Dan yang kelima, setiap hari bisa ramai pembeli. Kemudian ancaman dari usaha ini, yang pertama, belum memahami karakter konsumen, karena usaha ini masih baru. Kemudian yang kedua, banyak pesaing yang sudah berdiri lebih dulu dari toko kami. Yang ketiga, semakin berkembangnya dunia digital yang semakin memperkecil penggunaan kertas. Strategi pemasaran. Agar usaha fotokopi menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan cara mendiskon harga dengan ketentuan yang berlaku. Penawaran tersebut akan semakin variatif atau lebih banyak produk yang ditawarkan. Dalam hal ini tidak dimiliki oleh pesaing, maupun lebih kompetitif atau dilihat dari kualitas kertas dan hasil fotokopi, dan harga dalam hal ini tidak terlalu diperhitungkan dikarenakan para pesaing juga melakukan banting harga. Berikut adalah cara pemasaran produk kami. Yang pertama, melakukan promosi via people atau dari orang ke orang. Kemudian, melakukan promosi via elektronik melalui handphone, jejaring sosial, di internet seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan promosi dengan menggunakan brosur atau yang lainnya. Dalam usaha ini, kami memberikan pelayanan yang memuaskan melalui layanan langsung 12 jam, pegawai yang ramah dan cekatan, serta tepat waktu pekerjaan. Cara kita dalam menghadapi pesaing bisnis tersebut yakni dengan cara memberikan hasil yang memuaskan, menjual dengan harga yang murah tetapi tetap mendapatkan keuntungan, dan siap menyediakan barang yang lebih lengkap dibandingkan toko lainnya. Metode pelaksanaan. Peralatannya, yang pertama, kita penyediaan mesin fotokopi
penyediaan mesin printer, penyediaan tinta mesin fotokopi, penyediaan tinta printer, penyediaan mesin laminating, penyediaan alat pemotong kertas, penyediaan etalase, penyediaan meja, penyediaan alat tulis untuk menjilid berupa staples besar, staples kecil, cutter, mistar, lakban, dan gunting. Bahan-bahannya kertas HVS dengan berbagai ukuran dan ketebalan, kemudian kertas foto, plastik laminating, kertas sirup, dan kertas bening untuk jilid buku. Cara fotokopi itu bermacam-macam. Ada yang pertama fotokopi tidak bolak-balik, kemudian fotokopi bolak-balik. Ada juga fotokopi melalui kaca, kemudian fotokopi KTP tidak bolak-balik. Kemudian ada fotokopi KTP bolak-balik. Kemudian ada fotokopi buku. Dan semua itu caranya berbeda-beda. Kita harus bisa menggunakan mesin fotokopinya. Sedangkan untuk print foto, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, cara print foto menggunakan aplikasi Photos atau bawaan Windows-nya. Kemudian ada juga mencetak foto menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian ada print foto atau gambar menggunakan Microsoft Word. Untuk print file, kita menggunakan Microsoft Word dan kemudian langsung print. Atau jika ada yang butuh di editing, kita akan melakukan editing terlebih dahulu. Untuk laminating, kita menggunakan plastik laminating. Kemudian kita panaskan alat laminating dan melakukan proses. Untuk jilid buku, kita menggunakan alat-alat untuk menjilid seperti staples besar, staples kecil, cutter, mistar, lakban, dan gunting. Dan juga menggunakan kertas sirup dan kertas bening untuk jilid buku. Dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha fotokopi mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha fotokopi pada masa yang akan datang, permintaan fotokopi semakin meningkat seiring kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu cepat dan kepentingan masyarakat. Kemudian ada anggaran biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap berjumlah sama. Tidak berkaitan dengan berapa volume produksi atau jasa yang dihasilkan. Artinya, ketika volume tinggi maupun rendah, biaya yang diperlukan tetap sama. Seperti contohnya, di sini ada etalase sejumlah 2 unit, harga per unitnya Rp1.500.000 dan totalnya Rp3 juta. Kemudian ada komputer, totalnya Rp6 juta. Kemudian ada mesin fotokopi, totalnya Rp12.500.000. Ada alat pemotong kertas dengan total Rp1 juta. Ada alat laminating, total Rp1.500.000. Kemudian ada printer, totalnya Rp1.500.000. Kemudian ada meja dan kursi, totalnya Rp1 juta. Dan ada juga sewa tempat per tahun sebesar Rp2 juta. Sehingga total keseluruhan biaya tetap sebesar Rp28.600.000. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang ikut berubah. Perubahan ini berjalan beriringan dengan perubahan dalam output atau hasil produksi. Contohnya di sini ada kertas HVS A4 dan F4. Kemudian ada tinta printer, ada plastik mika, kertas foto, kertas buffalo, gunting, cutter, lakban hitam, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, tip X, spidol, serutan, lem, double tip, map, kertas manila, kertas karton, kertas kado, gaji karyawan, listrik, dan lain-lain. Sehingga total keseluruhan
biaya variabelnya sebesar Rp9.956.000. Kemudian ada omset atau pendapatan per bulan dengan penjualan fotokopi, print, jilid buku, laminating, serta cetak foto, dan juga penjualan alat tulis kerja. Total keseluruhan omset atau pendapatan per bulannya sebesar Rp17.205.000. Sehingga keuntungan atau laba bersihnya dengan rumus omset dikurangi biaya variabel, sehingga Rp17.205.000 dikurangi Rp9.956.000. Keuntungan atau laba bersih yang didapatkan sebesar Rp7.249.000. Kemudian BEP atau break even point atau titik impas dengan rumus biaya tetap dibagi laba bersih. Rp28.600.000 dibagi Rp7.249.000, sehingga BEP sama dengan 3,95 bulan atau setara dengan 119 hari. Analisanya, kelayakan rencana usaha yang akan saya bangun dari hasil perhitungan BEP dapat disimpulkan bahwa toko fotokopi dengan biaya tetap Rp28.600.000, biaya variabel Rp9.956.000 akan mendapat keuntungan atau laba bersih sebesar Rp7.249.000 dan akan mencapai titik impas atau break even point dalam waktu 119 hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dengan mudah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.